sehingga menyebabkan volatilitas harga ya itu bergejolak sedemikian ekstrim itu. Dulu ketika pada saat Trump sebelum menjabat, harga emas per hari kalau kita hitung antara harga terendah dengan harga tertinggi ya selisih high low rata-rata paling $40 atau kita bisa katakan 40 poin ya 40 poin $40 sampai $50 itu sudah tinggi. Tetapi ketika Trump naik dan dia mengungkapkan menyampaikan gagasan tentang info tarif, pada saat itulah gejolak harga emas semakin ekstrim. Dia bisa bergerak sampai 100 pip per hari. Ini sangat terkait bagi strategi trading teman-teman yang mungkin ya strategi awalnya adalah strategi sideway. Mereka punya sistem, mereka punya robot yang cocok di running sideway dengan pergerakan bolak-balik tapi range yang tidak terlalu panjang. Ketika diaplikasikan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun mungkin tahun 2000 2020, 2019 mungkin masih bagus. Tapi ketika saat ini, ketika running banyakkan one way, maka teknik-teknik seperti itu pun perlu mengalami revisi lagi. Demikian juga kebalikannya. Ketika dulu teman-teman menggunakan cara-cara penggunaan EA ataupun cara-cara trading yang lebih mengandalkan sideway, yang lebih mengandalkan one way dan itu tidak mendapatkan hasil yang kurang baik, tapi pada saat ini bisa berkebalikan mendapatkan hasil yang baik juga. Inilah pengaruh-pengaruh dari fundamental trading. Itu kita kalau bicara secara makro. Sekarang kita bicara secara mikro, secara lebih kecil lagi. Di samping kondisi politik, kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan para aktor-aktor yang apa menjadi pimpinan-pimpinan negara adidaya ya, terutama seperti eh, siapa Trump, seperti Putin kayak gitu. Maka ada fundamental yang sifatnya lebih bisa kita pantau secara reguler. Nah, setiap bulan akan ada rilis data ekonomi dari berbagai negara. Misalnya dari negara Asia, dari negara Eropa, ataupun dari negara-negara Amerika. Nah, berita-berita ini biasanya rilis ada yang periodik ya, dan mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Semakin tinggi grade-nya, ya, dia akan mempunyai pengaruh volatilitas harga semakin tinggi. Ada beberapa berita yang perlu diwaspadai atau diperhatikan bagi para trader. Ya. Yang pertama non-farm payroll. Non-farm payroll ini tingkat penggajian di luar sektor pertanian. Itu pengaruhnya cukup tinggi karena apa? Ini sangat berkaitan dengan tingkat inflasi. Terus yang kedua adalah US FOMC meeting, di mana pada saat itu ada yang namanya rate decision atau pengumuman suku bunga Amerika. Nah, pada saat suku bunga ini dirilis, maka market pasti akan merespon hal tersebut. Ya, jadi pada umumnya ketika Amerika menaikkan suku bunga, otomatis harga dolar akan menguat. Demikian juga ketika Amerika atau FOMC yang diwakili oleh Fed ya, itu lembaga keuangan Amerika ya. Jadi ketika pada saat rilis suku bunga, maka market akan berlomba-lomba untuk merespon. Ketika Amerika atau Fed menaikkan suku bunga, maka dolar akan menguat. Demikian juga ketika Fed menurunkan suku bunga, maka dolar akan melemah. Nah,
bagi trader-trader yang fokus ke XAU USD atau trader emas ya, nah, ini sangat apa berkaitan apa berkaitan sangat penting ya, artinya emas ini sangat merespon gitu, terutama masalah suku bunga. Terus ada lagi satu berita ya, yang dulu sebenarnya bisa dikatakan efeknya nggak terlalu besar, tapi sekarang efeknya cukup menjadi besar, CPI. Nah, pada saat dulu ketika saya awal-awal belajar trading, CPI itu termasuk golongan yang hampir bisa dikatakan kelas B lah. CPI, PPI, habis gitu apa trade balance ya. Kalau berita-berita yang pada saat itu mempunyai skala yang sama, tapi sekarang sudah naik lagi. CPI mempunyai apa peranan yang penting untuk menentukan tingkat inflasi, terutama CPI Amerika. Sehingga respon market itu cukup besar pada saat CPI dirilis. Teman-teman bisa menggunakan salah satu situs yang biasa saya gunakan ya, yaitu Forex Factory, forexfactory.com, untuk melihat kalender yang ada mengenai jadwal rilis berita-berita yang biasanya dirilis, ada yang mingguan, ada yang dirilis bulanan kayak gitu ya. Misalnya non-farm payroll itu pasti dirilis per bulan. Dia akan dirilis pada hari Jumat minggu pertama. Kalau kita ngomong WIB waktu Indonesia bagian Barat, pada saat summer seperti ini jam 19.30, tapi ketika winter mundur 1 jam menjadi jam 20.30. Kalau FOMC biasanya tengah hari, jam 1. Kalau apa summer seperti ini jam 1 dini hari ya. Biasanya rilisnya hari Rabu atau Kamis dini hari jam 1 malam. Ini kadang-kadang yang teman-teman bagi yang apa mempunyai kehidupan normal sulit mengikuti kalau berita-berita FOMC ini. Nah, yang ketiga CPI sama aja dia dirilis biasanya per bulan sekali hari Jumat. Biasanya kadang hari Selasa, kadang juga hari Rabu. Nah, itu jam 19.30. Terus ada berita yang sifatnya mingguan. Misalnya berita tentang pengangguran, unemployment claim. Itu setiap minggu, setiap hari Kamis jam 19.30 pasti ada rilis berita seperti itu, walaupun efeknya nggak terlalu besar. Nah, ini adalah contoh. Halo, ini apa? Bisa dilihat kan untuk saya membagikan share ini, share gambar atau share Bisa, apa? bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa, Pak, Oke, jelas. jelas ya. Nah, ini misalnya ini yang saya screenshot dari Forex Factory mengenai kalender. Di sini ada muncul ini jamnya. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan jam yang ada di sini. Ini nanti bisa pakai WIB atau WIT sesuai dengan apa lokasi teman-teman berada, ya kan? Atau WITA. Nah, terus ini ada negara tempat berita ini dirilis. Kalau USD tentunya dari Amerika dan itu tentunya efeknya terhadap dolar sangat besar, ya kan? Karena efeknya terhadap dolar sangat besar, maka itu akan mempengaruhi hampir seluruh mata uang. Saya katakan hampir seluruh ya, karena apa? Euro akan terpengaruh, Euro USD, USD JPY atau yen, dan terutama sekali XAU USD. Nah, itu akan terpengaruh. Kecuali untuk untuk pair-pair tertentu ya, misalnya pair yang terkait cross rate ya. Cross rate itu apa? Untuk pembandingnya bukan dengan dolar. Misalnya euro pound, euro GBP, ya itu kan euro terhadap pound sterling, atau euro yen, euro JPY. Nah, kadang-kadang berita-berita seperti ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Walaupun tetap ya, karena ini apa dasarnya dari Amerika dan dolar tetap akan ada pergerakan. Tapi rata-rata pergerakan yang paling besar akan berpengaruh kepada
semua yang pembandingnya dengan USD atau dengan dolar. Ya. Di sini ada dari Aussie, ya, dari Jepang, dari Swiss, misalnya dari Eropa. Nah, kalau kita mengacu dari forex calendar, dari kalender forex yang ada di Forex Factory, ini kan warnanya beda-beda tuh. Ada merah, ada kuning, ada orange, ya. Sayangnya hijau nggak ada ya, sorry. Jadi merah ini menunjukkan semakin kuat pengaruhnya terhadap pergerakan harga ketika berita itu dirilis. Orange seperti ini mempunyai tingkat menengah. Jadi efeknya menengah terhadap pergerakan harga. Kuning berita-berita tersebut berarti efeknya sangat kecil. Biasanya ketika berita-berita kuning ini dirilis, ya harga itu nggak akan gerak-gerak banyak. Paling 1-2 poin atau katakanlah kalau kita ngomong euro, kita ngomong pound sterling bisa cuman ya paling sekitar 50 pips lah. 50 pips atau sekitarnya sampai maksimal 10 pips lah. Itu kalau berita-berita yang warnanya kuning karena efeknya kecil sekali. Nah, kalau details ini bagi teman-teman yang ingin tahu sebenarnya apa sih berita-berita itu, misalnya tentang apa ya, eh, misalnya flash service PMI kayak gitu, diklik aja bentuk folder yang ada di sini, maka nanti akan dijelaskan flash service PMI itu apa, efeknya nanti bagaimana, itu ada semua. Nah, dan yang tak kalah penting dan bagi saya juga paling penting adalah yang ada 3 di sini, actual, forecast, dan previous. Karena inilah alat kita untuk menganalisa pada saat itu nanti efeknya seperti apa. Previous di sini adalah eh, nilai untuk rilis sebelumnya. Misalnya kalau berita-berita itu bulanan, maka harga-harga yang ada di sini adalah harga bulan sebelumnya. Misalnya sekarang bulan Juni ya, maka di sini adalah harga atau nilai bulan Mei. Untuk forecast, forecast ini sifatnya prediksi. Prediksi yang akan keluar. Nah, untuk prediksi yang akan keluar ini menjadi acuan kita, kita bandingkan dengan previousnya. Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Dan penentuannya ada di actual. Kalau di aktualnya ini katakanlah, misalnya di sini apa ya? Kita coba ini aja ya, sebagai contoh ya. French Flash Manufacturing PMI. Previousnya 49,8. Prediksinya keluarnya sama atau unchanged, tidak ada perubahan. Tapi ternyata keluar 52 misalnya seperti itu. Otomatis efeknya bagus untuk euro. Maka bisa dipastikan euro USD pada saat itu akan mengalami kenaikan. Karena ini pengaruhnya ke euro, maka bisa jadi mungkin untuk yang lain, misalnya kayak Aussie, misalnya untuk pound sterling, belum tentu ada efek yang sama. Tapi yang jelas pada saat itu, euro pasti akan mengalami kenaikan. Karena ada berita bagus yang ada di sini. Ketika berita itu bagus dan efeknya positif terhadap mata uang tersebut, maka di harga aktual, di nilai aktual, warnanya hijau. Tapi kalau negatif, efeknya negatif terhadap mata uang atau nilainya lebih rendah, forecast lebih rendah dari aktual lebih rendah daripada forecast, biasanya warnanya merah. Tapi kalau harganya cenderung sama, nilainya cenderung sama, maka yang keluar warnanya hitam. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kita bahas masalah fundamental dulu, fundamental analisis dulu. Ada pertanyaan?
Atau saudara saya ini, Bang Andre sudah hadir di sini? Sudah hadir Pak Andre dari tadi. Oke, Bang Andre bisa memberikan ini masukan untuk teman-teman tambahan ya mengenai fundamental analisis sebelum kita maju ke ini materi selanjutnya tentang analisa teknikal. Pak Andre, halo, Ya, mungkin mana Pak jaringannya Andre? lagi jelek ya. Oh Ayo ya, itu dia. teman-teman, gimana ini? Ada pertanyaan? Jaringanku kacau, mau connect wifi dulu kata Pak Andre. Ini Oh ada gitu. pertanyaan. Untuk Heeh. impact dari data aktual, apakah secara langsung atau bagaimana ya Pak? Terima kasih dari Kak Nadil. Jadi apa? Oh ini ya mungkin jaringanku kaca ya. Iya, mm-mm. Jadi Boleh. pada saat rilis berita, pada saat itu juga maka harga itu akan langsung merespon. Efeknya pada saat itu. Tapi ya gitu, untuk kelanjutannya ya belum tentu. Biasanya ini berlangsung dalam menit pertama. Katakanlah berita itu muncul jam 19.30. Maka jam 19.30 tet ya. Kalau di time system di Meta mungkin kalau dengan WIB selisihnya 4 jam ya. Kalau saat ini ya. Jadi misalkan sekarang jam 20.30 di Meta sekarang time systemnya jam 13 eh sorry. Sekarang jam 16.36 ya, selisih 4 jam. Maka ketika Anda lihat Meta Anda pada saat berita itu dirilis, misalnya jam dirilisnya 19.30, di timer di Meta, waktu di Meta jam 15.30 tet, harga pasti akan merespon. Harga pasti akan gerak. Jadi langsung pada saat itu juga. Biasanya berlangsung sekitar ya 30 detikan lah. 30 detik sampai 1 menit pertama itu respon utamanya. Nah, sesudahnya juga tergantung dari eh, istilahnya bobot dari berita tersebut. Besar efeknya, apakah itu nanti berlanjutan ataukah nanti ada terjadi pembalikan, kadang-kadang biasanya tergantung dari berita tersebut. Terutama selisih antara previous, ya, previous forecast dengan aktual. Misalnya, previousnya 20, forecastnya 30, keluarnya 50. Nah, bisa jadi berita itu karena bagus untuk katakanlah itu untuk US ya, misalnya ya. Berita tentang CPI, misalnya seperti itu. Prediksi sebelumnya 20, previousnya 20, prediksinya atau forecastnya 30, keluarnya 50. Nah, ini bisa mempunyai efek yang berkelanjutan. Ketika dolar itu naik, misalnya katakanlah kita ngomong apa XAU USD, ya, maka ketika pada saat jam time system 15.30 euro, emas itu turun, XAU USD turun, bisa jadi karena berita seperti itu dia masih akan lanjut turun terus karena efek dari berita. Nah, kadang-kadang berita ini tidak hanya satu, kadang-kadang muncul 3 berita. Inilah yang menyebabkan terjadinya harga ketika pada saat awal dia naik, habis itu balik turun. Suatu contoh ya, biasanya rilis hari Jumat, minggu pertama itu kan ada non farm payroll. Nah, di situ juga ada ini apa tentang employment rate, tentang apa tingkat pengangguran juga di situ. Nah, biasanya hari Jumat itu ada setidaknya 3 berita. Ketika non farm payroll-nya bagus, ternyata 2 berita yang lainnya tidak mendukung, bisa jadi harga itu pada saat awal dia naik, terus mendal lagi ke bawah.
Kenapa seperti itu? Tergantung berita mana yang rilis duluan. Biasanya market merespon pada saat itu juga. Jadi bisa jadi pada saat rilis berita itu ya berita utamanya katakanlah CPI. Tapi karena di situ ada berita lain yang ini yang yang bergabung yang ada di dalamnya, misalnya di situ kan CPI kan ada core CPI, ada M2M CPI ya, monthly CPI, ada yearly CPI. Nah, ketika dua di antaranya jelek, tapi katakanlah core dulu yang dirilis dan core ini ternyata bagus, bisa jadi dia naik duluan. Tapi ketika sudah muncul atau pada saat itu juga muncul monthly-nya jelek, year-nya jelek, bisa jadi dia sedikit rebound ke bawah. Nah, itulah fungsi kita membaca berita. Karena apa? Sebenarnya ada juga trader yang trading pada saat news. Ada sistematika trading ya yang memanfaatkan news-news besar, misalnya pada saat FOMC, pada saat payroll, pada saat CPI. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi untuk fundamental. Kalau ingin lebih detail ya, sebenarnya nanti kita ada yang kelanjutan ya, Rara ya. Halo Rara. Iya betul. Nanti bakal ada edukasi-edukasi selanjutnya yang akan memberi materi secara mendalam ya, Pak. Iya betul, 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 betul. Jadi nanti ada edukasi secara mendalam. Mohon maaf ini istilahnya kan saya memberikan prakata dulu gitu kan, memberikan perkenalan dulu ya. Terutama bagi teman-teman yang baru mengenal trading ya, mungkin belum pernah menyinggung atau katakanlah tertarik dengan fundamental analisis ini, ya inilah saya perkenalkan dulu gitu. Iya. Fundamental Jadi bisa analisis ini, dijadikan kesempatan ya untuk kalian berinteraksi dan bertanya sebanyak-banyaknya. iya. Tuh. Jadi kadang-kadang gini, untuk fundamental analisis ini ya bisa dijadikan peluang bagi trader-trader yang menggunakan pergerakan-pergerakan besar pada saat market rilis berita, bisa juga sebagai alarm. Kadang juga ada trader-trader yang memang menghindari ketika terjadi berita-berita besar gitu. Nah, mungkin untuk selengkapnya nanti akan ada kelanjutan lah mengenai fundamental trading ini, fundamental analisis ini. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke technical analysis. Ada pertanyaan kah? Apa aja? Baik, terima kasih jawabannya Pak. Mantap, Mr. Mentor. Waduh, jangan dibilang Mr. Mentor dong. Kita sama-sama belajar nih. Silakan mau berinteraksi on cam, on mic, silakan. Saya lebih suka kita diskusi dua arah gitu. Sehingga nanti saya tahu mungkin ada yang terselip apa yang belum saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ketika ada pertanyaan kan saya ada reminder di situ tuh. Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, boleh dilanjut dulu, Pak. Ya. Jadi untuk selanjutnya analisis yang kedua yang sangat populer bagi rekan-rekan trader ya, yaitu analisa teknikal. Apa sih analisa teknikal itu? Jadi cara menganalisa harga menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematika. Jadi utamanya bagi teman-teman yang melihat di metanya ya, ada chart, ada grafik dan di situ kita tarik-tarik garis, kita masukin indikator dan sebagainya. Nah, itulah technical analysis. Chart ini bisa kita dapatkan baik itu dari meta yang kita punya ya di HP, di Android, di iPhone ataupun di laptop kita ya, baik di Meta 4, Meta 5 ataupun lewat TradingView. Nah, jadi apa
Model seperti ini, grafik-grafik seperti ini, inilah sarana kita untuk menganalisa secara teknikal, menganalisa harga secara teknikal. Gitu. Jadi kalau sekarang ya mungkin apa technical analysis ini sesuatu yang sangat-sangat mudah. Zaman saya dulu, waduh, ketika saya di suatu perusahaan pialang untuk menganalisa technical, untuk melihat chart ya, itu hanya satu monitor yang disediakan oleh pialang pada saat itu. Jadi satu monitor yang terhubung dengan routers. Karena routers selain menampilkan harga, itu juga ada grafik yang bisa kita gunakan. Itu pun rebutan. Apalagi yang berada di rumah, nggak ada internet, nggak ada HP, nggak ada apa laptop. Sulit bagi kita untuk ini menganalisa secara teknikal. Padahal apa? Kenapa kok technical analysis ini sangat populer? Karena memang apa ya? Bagi saya sendiri untuk menganalisa pergerakan harga paling efektif bagi saya juga menggunakan technical. Fundamental bagi saya sebagai alarm. Jadi gini, analisis teknikal ini mempunyai dua persepsi dasar. Ya. Jadi harga itu tidak bergerak secara acak sebenarnya. Dia mempunyai pola-pola. Ada pola-pola yang bisa kita baca di situ. Ada pola-pola yang kita bisa tarik entah lewat garis, entah lewat Fibonacci, entah apa menggunakan apa misalnya indikator-indikator seperti moving average dan sebagainya seperti itu. Di mana pola-pola ini bisa kita jadikan acuan untuk menganalisa pergerakan harga dari masa lampau untuk memprediksi harga di masa datang. Tuh. Nah, persepsi yang kedua yaitu bahwasanya perilaku pasar pada masa lalu itu akan memberikan reaksi yang sama. Rata-rata memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku pasar di masa kini. Sehingga motif pergerakan yang dulu pernah terjadi bisa terulang lagi. Inilah persepsi dasar kenapa seseorang menggunakan technical analysis ya. Jadi pada dasarnya sejarah itu akan berulang seperti kata Bung Karno. Pola-pola grafik yang ada saat ini merupakan pola perulangan sejarah dari pola-pola yang terjadi sebelumnya. Di dalam komponen apa analisa teknikal ya tentu saja apa terkait dengan grafik ini atau chart ini ada beberapa model ya yang digunakan. Paling populer seperti yang saya tampilkan di sini yaitu candlestick. Ketika pada saat pertama kali kita buka MetaTrader, biasanya yang muncul adalah bar chart. Namun tidak apa menutup kemungkinan beberapa trader juga menggunakan analisa tidak dalam bentuk candle seperti ini, tapi menggunakan line chart. Oke, saya coba untuk share meta ya. Saya ganti share-nya. Wait, oke. Nah, tampakkah gambar meta ini, meta trader saya, Sudah, grafik Bapak. yang sudah ya. Jadi apa bentuk-bentuk pada saat awal ketika kita buka meta biasanya bentuk bar seperti ini, bar chart seperti ini. Nah, biasanya kalau saya sendiri sih pasti akan saya ganti langsung ganti dengan candlestick karena pola-pola yang ada di candlestick lebih lebih banyak gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa trader menggunakan bentuk line chart seperti ini. Misalnya yang lebih suka menggunakan price action, misalnya seperti itu. Mereka menggunakan bentuk-bentuk line chart ini selain candlestick untuk menentukan misalnya apa new high, high high, high low, low high. Nah, istilah-istilah seperti itulah. Nah, oke.
Jadi kalau kita melihat di sini, ya, harga-harga itu akan mempunyai suatu pola. Misalnya, katakanlah pola seperti ini, naik seperti ini. Nah, ini disebut pola uptrend. Ketika harga misalnya cenderung bolak-balik seperti ini, oke, bentar. Nah, ketika bolak-balik seperti ini, ya, ini kondisi ketika terjadi harga equilibrium atau yang biasa kita sebut dengan sideways. Jadi harga bolak-balik di harga situ-situ aja karena terjadi kestabilan. Beda lagi ketika bentuk seperti ini. Nah, ini adalah bentuk downtrend. Kenapa terjadi uptrend? Kenapa terjadi sideways? Kenapa terjadi downtrend? Kembali lagi teori supply and demand, gitu ya. Karena terlalu banyak penawaran yang ada di sini, ya, semakin banyak, terlalu banyak permintaan yang ada di sini, ya. Harga emas pada saat seperti ini entah ada berita atau apa yang menyebabkan banyak para investor memburu harga emas, terlalu banyak permintaan, maka harga emas akan cenderung naik. Sesudah naik dia terjadi penurunan. Karena apa? Pada saat di harga sorry, sip, pada saat ketika di level di sini, ya, sudah terjadi kejenuhan, bahkan sudah beralih kepada banyak yang menawarkan. Ketika penawaran itu semakin banyak, maka harga akan cenderung turun. Dan disinilah ketika bertemunya antara penawaran dan permintaan secara berimbang. Inilah yang menyebabkan harga-harga sideways. Nah, di dalam analisa teknikal, ya, yang paling populer selain menggunakan pola-pola candle, candle ini bisa dibaca pola-polanya. Makanya banyak nama-namanya juga. Ada yang namanya misalnya hanging man, ada yang namanya hammerhead, ada yang namanya apa? Ini harami, pola-pola seperti itu. Ada yang namanya engulfing. Nah, nanti akan kita bahas di ini ya, apa lebih lanjut ya, Rara ya. Soalnya terus terang aja kalau kita ngomong masalah candlestick itu butuh satu sesi sendiri. Karena banyak pola-pola sebenarnya, walaupun kelihatannya hanya seperti ini, tapi sebenarnya banyak pola-pola yang bisa dibaca. Iya, Ketika betul terjadi Bapak. bullish engulfing, itu polanya seperti apa sih? Bearish Iya, harami. kita nanti buat sesi sendiri untuk ini ya, candlestick Ya, pattern dan lain-lain. iya, betul sekali. Jadi saya hanya mengulas tentang candle ini hanya secara perkenalan ya. Nanti akan ada sesi selanjutnya yang membahas lebih lebih jauh. Jadi pola-pola yang jadi bukan hanya kita membaca dari satu bentuk candle ini aja, tapi mungkin ada juga dua candle membentuk pola, tiga candle membentuk pola. Nah, seperti itu. Di samping candlestick, ya, bentuk-bentuk candlestick yang umumnya digunakan alat analisa oleh para trader-trader yang suka price action, ya. Teman-teman yang menggunakan price action ini tidak menggunakan indikator, tapi beberapa trader juga sangat populer dengan yang namanya indikator. Di MetaTrader banyak disediakan indikator-indikator kita untuk menganalisis. Indikator yang populer misalnya moving average, seperti ini, moving average, atau juga kalau saya sih pakai RSI ya, kadang juga saya pakai stokastik, ya kan. Moving average ini eh, pergerakan rata-rata. Jadi katakanlah saya menggunakan
slow moving average ya, moving average 100, maka harga yang ada di sini, di harga di sini, value-nya kalau di sini 3355,96 adalah harga rata-rata 100 candle ke belakang. Jadi rata-rata didasarkan apa dulu? Ada yang didasarkan close misalnya. Di insert kita coba di indikator misalnya moving average. Nah, moving average ini ada macam-macamnya. Ada simple, ada eksponensial, ada smooth, ada linear week. Nah, apply itu didasarkan apa? Close misalnya. Didasarkan harga penutupan. Maka kalau kita menggunakan periode 200 di sini, ini berarti harga rata-rata 200 candle ke belakang, ya, metodenya simple, metode yang paling sederhana, dan diaplikasikan ke harga penutupan. Itulah tentang salah satu indikator yang sangat populer ya, moving average ini cukup populer, ya. Nah, di analisis teknikal ini, ya, indikator sangat banyak disediakan. Sayangnya kalau di HP tidak bisa custom. Yang ada di custom ini kadang-kadang tidak bisa muncul di HP, tidak bisa di MT4 atau MT5 di Android ya. Jadi hanya sampai mungkin di sini aja. Jadi ada trend, osilator, volumes, Bill Williams gitu. Tapi kalau custom ini di Android tidak ada. Nah, untuk custom ini sebenarnya kita pun bisa membuat indikator buatan kita sendiri. Terutama yang expert ya biasa menggunakan indikator-indikator buatan sendiri yang kalau mereka nggak bisa biasanya akan pesan decoder ya, karena di Meta 4 ini juga menyediakan fasilitas untuk penggunaan expert advisor robot, juga termasuk custom indikator yang tidak ada di Meta ini. Jadi indikator yang tidak ada di Meta kita bisa masukkan untuk kita buat sendiri untuk kita jadikan acuan. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Adakah? Kelihatannya sudah pada paham semua ya ini ya, atau mungkin ini ya, saya terlalu dasar memberikan materinya ya untuk share-share pengalaman ya. Tidak kok Bapak, ini sudah cukup untuk Sudah pemula. cukup ya, Iya. oke. Tapi kok nggak ada yang bertanya nih kalau pemula. Mungkin mereka masih malu-malu. Kita di sini kan sesama rekan gitu ya. Bukan Iya. berarti saya lebih pintar daripada teman-teman yang ada di sini, cuman kebetulan mungkin saya lebih lama berprosesnya dan kebetulan saya juga dapat pengalaman-pengalaman seperti ini. Sehingga saya share gitu. Nah, saya lebih senang kalau teman-teman yang ada di sini juga bagi-bagi ilmunya juga dong buat teman-temannya yang lain kayak gitu. Iya loh guys, Izin yang ayolah. mau nanya boleh. Boleh, silahkan. Ya, silakan. Boleh, 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 boleh. Gimana? Ini kan saya masih pemula, Ya, masih ya 2 mingguan baru mulai. oke. Nah, saya tuh pakai indikator EMA 50 sama 200. Ya. Mm. Saya ikut tutorial di YouTube. Kadang profit, kadang enggak. Kadang malah bisa dibilang banyak MC-nya gitu. Soalnya kan psikologinya masih belum. Nah, untuk menganalisisnya itu gimana ya kalau pakai EMA kayak gitu ya? Soalnya kadang kalau lihat candle itu kayak yakin mal itu tapi nggak sesuai di TP gitu. Itu gimana ya kalau Ya. buat buat itu apa nganuin entry-entry kayak gitu? Oke. Jadi kembali lagi kita masalah moving average ya. Makanya pentingnya kita belajar, kita sering ilmu dari sini juga nantinya terkait juga aplikasi kita penggunaan indikator ini ketika saat entry market terutama ya. Perlu Anda ketahui
yang Anda gunakan moving average 100 dan 50. Anda harus mendefinisikan itu masuk slow MA, middle MA, ataukah fast MA. Fast MA misalnya MA7, MA10, bisa dikatakan sebagai MA yang sifatnya cepat atau fast MA. Yang middle misalnya 20 sampai 40 atau mungkin 50 juga bisa dikatakan middle. Nah, itu middle MA. Terus ada juga yang slow MA. Kenapa dikatakan slow MA? Karena dia membutuhkan 100 candle ke atas, ya, 200, entah 300 untuk membuat suatu nilai rata-rata yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Cara pembacaannya pun beda-beda. Ada yang digunakan untuk membaca tren. Ada yang digunakan untuk sebagai support dan resisten, terutama yang slow MA. Slow MA kadang-kadang selain untuk menentukan tren, dia juga digunakan sebagai batas-batas tertentu atau sebagai support ataupun resisten. Nah, saya nggak tahu tentang apa YouTube yang Anda ikuti mengenai pembacaannya. Nah, itu harus Anda kuasai melalui suatu pengamatan. Suatu contoh nih, saya menggunakan time frame 4 jaman misalnya kayak gitu. Ya toh? Saya menggunakan slow MA. MA 100, ada juga MA 400, MA 200. Ya kan? Nah, pada saat itu ya saya bisa melihat bahwa di sini ketika beberapa kali dia menyentuh harga MA ini dia mendal. Artinya untuk MA ini pada momen-momen tertentu bisa kita gunakan acuan sebagai support. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita jadikan sebagai acuan tren. Karena apa? Misalnya dia belum sampai nembus MA 200 ini, tapi kondisi naik terus. Ya. Nah, ini masih menunjukkan uptrend. Nah, ini pun juga terkait juga Anda penggunaan di time frame yang ada. Ini efektif di mana? Efektif di H1, efektif di H4, ataukah efektif di daily? Nah, seperti itu. Karena ini waktunya 1 jam, gimana? Saya tanyakan dulu ke moderator. Soalnya apa? Mungkin ya kalau ingin lebih jauh untuk mengulas seperti ini, nanti memang ada momennya tersendiri. Ya. Iya, betul. Jadi, Kan hari ini kita pengenalan saja. ya oke, oke, oke. Untuk lebih jelas dan lebih mendalam, kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya, teman-teman. Ini, ya. Kita baca-baca ini dulu, baca-baca apa di chat-chat dulu. Bukan nggak mau bertanya kalau metode seringnya pakai SNR ya, support and resistance doang Pak, tidak pakai indikator ya. Makanya yang saya sebutkan tadi, teman-teman yang press action itu tidak menggunakan indikator. Dia hanya misalnya narik-narik garis-garis kayak gitu. Misalnya apa menentukan lewat apa garis trend channel, equidistant channel seperti ini atau apa horizontal line misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin malah bentuk candle yang dibaca. Oke, baik Mas, terima kasih. Kalau boleh tahu kapan sesi selanjutnya, Pak? Nah, ini tergantung moderator. Kapan moderator? Hubungi admin ya. Mungkin untuk sementara pengenalan masalah apa fundamental analisis dan apa fundamental technical analysis dan fundamental analysis untuk sementara sampai di sini dulu dari saya. Cuman yang perlu saya ingatkan, ya, walaupun Anda menguasai technical analysis, menguasai fundamental analysis, tanpa didukung money management yang bagus, ya, tetap hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena di dalam trading, selain penguasaan terhadap teknik, penguasaan apa analisa, teknik analisa, baik technical analysis maupun fundamental analysis, ada juga yang perlu Anda terapkan, yaitu masalah
risk management, ya, money management, dan juga psikologi trading. Mungkin kedepannya masalah psikologi trading dan risk management ini juga akan menjadi suatu bahasan ya Rara ya. Besok Bapak jadwalnya. Oke, ya wes kalau gitu kita bahas besok lah masalah apa kelanjutan tentang apa Heeh. eh, psikologi trading itu ya. Eh, itu pun sebagai kalau bagi saya eh, money management itu yang terutama ya, risk management Iya. itu yang terutama dibandingkan dengan penguasaan apa analisa-analisa seperti ini. Karena banyak orang-orang yang sudah belajar trading, belajar tahunan ya, bahkan habis sekian banyak untuk beli-beli buku, beli-beli apa indikator-indikator custom, beli EA dan sebagainya, tapi ternyata dia tidak bisa menerapkan money management dengan bagus. Akhirnya hasilnya sama aja, song juga. Ujung-ujungnya mereka loss gitu. Oke, Betul. karena ada jadwalnya besok, ya kita lanjut besok ya untuk apa masalah psikologi trading. Untuk Ya, untuk sementara, edukasi selanjutnya, ah, oke. Untuk edukasi selanjutnya, kalian bisa hubungi admin di nomor 081 22 720 7882 ya, teman-teman. Jangan lupa registrasi. Saya tunggu registrasinya ya di nomor WA ketik 081, aku ketik ya. 0812 2720 7882. Nih, aku ketik. Nah, sudah ada yang membantu. sip. Di akhir sesi ini boleh tidak kalau ada permintaan dari Rara ini untuk dokumentasi Zoom malam ini, boleh teman-teman untuk ini on cam, untuk dokumentasi Mantap. saja. Boleh ya? Sip, Boleh siap. ya on cam dulu ya. Oke. Itu baru muncul itu Bang Andre itu. Nah, Aduh, yang ditunggu-tunggu. nah, biar kita saling kenal nih. Siap, siap, Nah, siap. biar tahu nih siapa-siapa aja yang aktif mengikuti edukasi. Nah, ayo on cam dulu yang di bawah-bawah ini belum. Wih, mantap. Bahkan lagi nongkrong menyempatkan untuk ikut edukasi kita loh, Pak. Oke, iya, banyak yang ini ya, apa? Hmm. Lagi nongkrong juga. Ah, mantap sekali. Oke, Mas Amang siap untuk mendokumentasikan ya? Oke. Nah, besok edukasi kita akan membahas psikologi dan ini ya, dan money management ya. Jangan lupa tetap ikutin terus edukasi kita. Registrasi di admin. Oke. Oke, terima kasih banyak atensinya teman-teman. Sampai ketemu besok. Iya, boleh saling sapa juga, memperkenalkan diri. Asik. Asik. Oke, aku absen satu-satu deh untuk memperkenalkan diri. Mana nih? Ini kok gelap banget. Kak Alvin Hermawan. Kak Alvin Hermawan nih, mana nih? Dia nggak on cam. Oke, Itu langsung banyak ke on ini. cam itu sudah. Iya, langsung yang on cam aja deh. Ke Kak Elvis nih, perkenalkan diri dong. Dari mana? Oh, ini Kak Alvin udah muncul. Coba dong kenalan dulu sama Kak Alvin. Kak Alvin Hermawan. Mana? Kok hilang? Oh, ini. Muncul ya. Ada yang dari Surabaya enggak ini? Siapa ini dari Surabaya? Kalian dari daerah mana saja? Nggak mau nyaut. Kak Elvis nggak mau nyaut juga kah? Ada Oh, masih saya malu-malu Jambi, ya? ada yang dari Jambi.
Ah, Oke. Waduh, kopinya bisa dicoba ini, Bang dari Rizky ini. mana-mana ya. Ada Kak Doni Christian, ada Kak Ada Muhammad Pak Lutfi. dari Gresik. Sebenarnya kalau yang dari Surabaya bisa kapan-kapan kita meet up ya. Iya, boleh lah kita Ngopi-ngopi ngopi-ngopi ya. bareng gitu. Atau yang dari Mm-mm. Surabaya sekitarnya gitu. Wah, Boleh lah, dari Riau, mantap. jadwalkan ngopi ya. Pekalongan, sip. Mm-mm. Main-main lah kalian ke Apa juga. Surabaya. Kita ngopi bareng sambil trabar ya. Ya, tapi kita kan nggak menutup kemungkinan kapan-kapan kita main ke kota-kota kayak gitu. Bisa ketemu lah. Mungkin suatu saat kita Iya, entah ke Jambi, ke Pekalongan, atau ke Jakarta kayak gitu. Kapan Treber? Nah, boleh itu. pas ketemu Biar kita Rara bisa Treber. keliling Indonesia. Itu ada yang tanya kapan trading bareng. Wah, bisa kita nanti ini. Sekalian apa meet up juga trading bareng di situ. Soalnya kalau kita trading bareng lewat webinar gini kan kurang kurang nyaman ya. Ayo Pak, meet up ke Ayo, Dubai. Ya, insya Allah kita istimewa. meet up ke Dubai ya Pak ya. Trabar Mantap, kita sip. di Dubai. Oke, siap, 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 siap. Iya, boleh lah. Kita nanti roadshow ya. Ya, Bapak Elfri. Yes. Serius sekali wajahnya itu Bapak Elfri. Jaringanku kacau. Hujan Tuh lebat kan soalnya. akhirnya muncul Bapak Elfri. Nggak Hujan deras. apa-apa. Oh gitu. Di Makassar Mm-mm. hujan Bang ya. Mm-mm. Asal Bang Andri bukan ini hati dari Bapak yang Makassar. kacau ya. Makassar hadir. Oh, Ici yang di Bos. Iya Makassar benar, merapat. dia Ici Bos. Besok Ici Bos ikut Ici bawa Bos materi. dan Ici Besok Bos. sama Ici Bos ya. Iya, besok sama Ici Bos. Jadi jangan dilewatkan ya edukasi besok dengan Ici Bos ini kesayangan Sip. kalian ini. Kita besok kita besok hitung-hitung manajemen risk ya. Siap, siap, Kita siap. kasih Nah, hitungan manajemen risk yang aman dan hasilnya cukuplah ya. Cukuplah untuk bulanan. mm-mm. Cukuplah buat ngopi-ngopi. Bang Kodre. Yes, Aduh, diam-diam bosku ini. Apa kabar? Gas kan, Bang Kodre, gas. Kak Rara pemateri. Aku mau kasih materi apa ya? Rara jadi admin aja ya, guys. Kalian bisa hubungin aku buat registrasi. Trabar Bandung, Kak. Kok nggak ada suaranya? Udah. Kak Rara on cam. Nggak bisa on cam, guys. Lagi gelap. Oke? Sukanya di gelap-gelap. Rara sukanya di gelap-gelap. Iya, nantilah Rara on cam. Ada saatnya. Biar kalian Iya. makin penasaran. Rara, kamu 2 kali loh belum on cam loh. Kemarin juga masih Besok. ini. Oh, besok on cam ya. Besok Tuh kalian banyak harus ikut tuh kan banyak yang nungguin. edukasi. Kalau ada materi atau PDF share Kak, ada materinya bisa Rara nanti bisa di-share yang materi yang tadi. Boleh, nanti boleh absen. Ini udah Rara catat-catat. Kalian boleh chat admin buat ini, buat minta materinya, materi hari ini dan registrasi untuk edukasi besok ya. Ya. Nah, Di mana besok saya bisa deh, dapatnya besok nanti? aku on cam. Ya, chat Mm-mm. admin nanti ini biar dikasih sama Rara Pokoknya Iya. yang pokoknya untuk yang besok materinya. ikut, pokoknya yang besok ikut kita kita kasih materinya PDF ya. Iya, yang besok deh, buat besok ya. Buat Besok harus besok. ikut kalian. Besok kita share anunya, share PDF-nya. PDF-nya. Siap, siap, Oh, siap. begini saja Bapak, buat yang ikut sampai akhir 3 malam edukasi kita, baru kita kasih materinya lengkap. Jangan itu gitulah. Begitu Apa-apa, ya. apa-apa. Besok sertifikatnya juga sekalian. Oke, kita buatkan sertifikat lah. Oke, kita buat sertifikat. Oke, Aman-aman. tenang saja kita buatkan ya. Oke, udah bisa diakhiri untuk sesi malam ini Bapak-bapak. Oke, udah, dah Rara. semua. Oke. Hati-hati ya, Terima sebentar kasih ya guys. tradingnya ya. Thank Hati-hati you ya. atensinya semua. Salam cuan. Terima kasih. Saya tunggu chatnya.
Oke, selamat malam. Selamat malam.